Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, para penulis dan sahabat literasi dimanapun berada. Senang sekali bisa berjumpa di Ngobrol Asik atau Ngobras edisi kedua malam ini, hari Sabtu, tanggal 6 Februari 2021. Dan sangat istimewa karena kita telah kedatangan narasumber hebat dari Pulau Gara, Madura. Beliau penulis muda, salah satu penulis muda terbaik di Jawa Timur dan bahkan Indonesia saat ini, Mas Saiful Rahman. Beliau nanti akan membedah buku berjudul Sukses Bisnis dengan Menulis, Panduan Menjadi Writerpreneur. Nah, apa saja yang terkandung di buku ini, kelebihan-kelebihannya, serta apa celah dan motivasi yang bisa diambil oleh para pembacanya. Nanti kita akan simak lebih jauh dari paparan Mas Saiful dan Bapak Ibu. Ini acara yang santai, bedah buku yang tidak terlalu formal dan kaku. Jadi nanti Anda bisa ikut berinteraksi dengan kami, baik narasumber maupun dengan penulis. Dan jangan lupa Bapak Ibu, akan ada sesi bertanya, jadi mohon nanti bagi penanya untuk mengaktifkan videonya agar bisa tersambung dengan narasumber. Tanpa berlama-lama, saya ingin membacakan dulu profil narasumber kita malam ini. Beliau adalah Mas Saiful Rahman, saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Manajemen di Universitas Negeri Surabaya. Dan hendak selesai, insya Allah, mudah-mudahan segera selesai ini. Beliau sudah menghasilkan banyak sekali karya, baik buku tunggal, antologi, maupun bunga rampai. Tercatat sudah 14 buku beliau tulis, dan selama 4 tahun terakhir beliau begitu produktif menulis di berbagai media massa, baik nasional maupun lokal. Dan yang istimewa, beliau saat ini tercatat sebagai instruktur nasional satu siswa satu buku di penerbit Media Guru serta redaktur di majalah literasi. Jadi meskipun usianya masih terbilang muda, Mas Saiful bergelimang prestasi. Dan untuk itu saya mempersilahkan kita santai saja, ya. Saya persilakan kepada narasumber kita yang istimewa malam ini, Mas Saiful Rahman, untuk membedah buku tersebut. Saya beri waktu 30 detik, Mas Saiful, silakan. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang berbahagia. Wah, ini malam Minggu ya. Malam Minggu kita ngobrol buku. Dan pada malam hari ini saya tidak ingin ngobrol kita itu yang serius-serius. Karena itu saya tidak akan menampilkan PPT atau apapun. Kita ngobrol saja secara santai. Nah, kita akan mengulas, membedah buku ya, membedah bukunya Mas Eko yang berjudul Sukses ini ya. Ini buku yang luar biasa menurut saya. Jadi pada awalnya buku ini terbitnya nanti kita diskusikan lagi dengan Mas Eko kapan mulai menulisnya, karena buku ini cukup tebal Bapak Ibu. Buku ini cukup tebal dan saya ingin sharing saat ini, ngobras saat ini kita TikTok aja, santai gitu. Tidak terlalu tegang, tidak terlalu materi yang wow gitu, santai aja. Karena ini malam Minggu ya. Saya itu, Mas Eko itu baik sekali karena malam Minggu dan Mas Eko tahu saya sendirian, akhirnya ditemani melalui ngobras. Jadi ini temannya jadi banyak ini, 47 orang teman saya ya. Biasanya malam Mingguan saya Mas Saiful, maaf saya potong. Waktunya sudah habis Mas Saiful, terima kasih. Dulat. 30 detik. Ya, baik, saya beri tambahan lagi. Silakan Mas Saiful. Ya, jadi terima kasih banyak Mas Eko. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia. Tambahannya 2 jam. Buku ini luar biasa ya. Buku ini luar biasa. Luar biasanya di mana? Jadi ini sempat ditolak oleh sekitar 6 penerbit besar, penerbit mayor. Setelah kita membaca buku ini ya tidak salah penerbit mayor itu menolaknya. Karena buku ini, buku yang ditulis oleh Mas Eko ini mendengungkan adanya self-publishing atau penerbitan mandiri. Nah, di sini di buku ini Mas Eko juga menceritakan bagaimana
menjadi penulis itu yang dari dulu disebut bahwa untuk menjadi penulis itu tidak bisa kaya. Bahkan kalau Bapak Ibu pernah melihat videonya Raditya Dika, juga dia pernah cerita gini, kenapa dia dari dulu sejak kali pertama menerbitkan buku langsung investasi, karena banyak orang mengatakan bahwa menjadi penulis itu nggak bisa kaya, Bapak Ibu. Kenapa nggak bisa kaya? Bayangkan kalau kita menerbitkan buku, misalnya di penerbit mayor, itu uh, royaltinya hanya 10%. Paling tinggi kadang 15%. Itu pun sulit sekali untuk bisa mencapai 15%. Hanya orang-orang yang memang besar, yang memang namanya besar, kemudian kemungkinan terserapnya di pasar itu sangat besar, baru penerbit berani memberikan 15%. Nah, beraninya mayoritas penerbit itu hanya 10%. Dari mana? Dari harga jual buku, Bapak Ibu. Jadi kalau harga jual buku itu, kita misalnya membeli buku di toko buku itu harganya 50.000. Kemudian itu hanya 5.000 yang diberikan kepada penulis. Bayangkan, hanya 5.000 dari 50.000 itu. Dan dulu itu masih dipotong pajak pendapatan. Itu kemarin sampai ramai ya, sampai ramai sekali. Sampai Terelie protes, kemudian De Lestari juga protes. Karena apa? Sudah hanya 10% itu masih dipotong pajak. Dari 10% itu dipotong pajak PPh itu sekitar 10% lagi, Bapak Ibu. Jadi sangat kecil akhirnya pendapatannya penulis. Nah, bagaimana caranya? Dalam buku ini Mas Eko memberikan solusi, yaitu kita sebagai seorang penulis harus juga menjadi seorang entrepreneur. Jangan hanya menjadi seorang penulis belaka. Nah, Mas Eko di sini di salah satu artikelnya dia mengulas dengan cukup bagus ya. Mengapa penulis tidak bisa kaya? Kata Mas Eko. Di sini ada empat poin. Saya bacakan secara singkat saja. Karena kalau saya bacakan semuanya nanti kan nggak selesai kita penjelasannya ya. Yang pertama, kenapa sih penulis itu tidak bisa kaya? Ini diutarakan oleh Arianto yang dikutip oleh Mas Eko. Pertama, penulis memang tidak akan bisa kaya jika hanya mengandalkan penghasilan dari royalti. Kalau hanya mengandalkan dari royalti buku, itu nggak bisa kaya, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tadi yang sudah saya ceritakan. Dan kebetulan juga memang, meskipun tidak seluruhnya ya, seringkali saya juga bertemu dengan teman-teman penulis yang sering menulis di penerbit, itu kadang ada beberapa penerbit itu nakal. Nakalnya gimana Bapak Ibu? Nakalnya itu ketika dia cetak dan laku misalnya 1.000 eksemplar, laporannya ke penulis itu nggak nyampe 1.000 eksemplar. Ngomongnya lakunya paling cuma 9.000 eksemplar. Jadi 1.000 eksemplar hanya 900 eksemplar ya Bapak Ibu. Jadi 100-nya hilang gitu. Itu seringkali begitu. Nah, kenakalan-kenakalan ini sering dirasakan oleh para penulis. Tidak hanya Mas Eko tentunya, karena saya kebetulan di Surabaya itu ketemu juga dengan beberapa penulis, mereka juga mencurhatkan hal yang sama. Bahkan suatu ketika ada teman saya gitu, saya katakan teman ya, karena sebenarnya guru saya juga di Surabaya, dia itu dikatakan oleh penerbit, mohon maaf Bapak, buku Bapak sudah tidak cetak lagi, gitu ya. Nah, suatu ketika dia jalan-jalan ke toko buku, mencari buku. Ternyata dia menemukan bukunya. Padahal dikatakan bahwa bukunya sudah habis dan tidak cetak lagi. Langsung ditelepon penerbitnya itu, diprotes. Kenapa kok begini? Itu sempat terjadi di teman saya ya. Nah, poin yang kedua kata Mas Eko, tidak sedikit penulis yang kerjanya hanya menulis dan menulis tanpa berpikir untuk bergaul dengan masyarakat. Nah, ini juga menjadi poin penting. Kenapa? Karena hanya menulis kemudian ditumpuk itu tidak akan membuat tulisannya itu laku. Bagaimana caranya? Ya kita harus bersosialisasi. Kenalan itu sangat penting dalam dunia entrepreneur, bisnis. Itu sangat penting. Karena kalau hanya kita menulis kemudian ya diam, dicetak, diterbitkan, kemudian ditaruh nggak bisa. Itulah kenapa kalaupun kita menerbitkan di penerbit mayor misalnya, penulis itu dituntut aktif untuk ikut memasarkan. Karena kalau hanya diterbitkan setelah itu menunggu royalti, duduk manis gitu ya, nggak ikut memasarkan, akhirnya ya nggak bisa. Itu sulit untuk apalagi penulis baru yang belum dikenal oleh masyarakat. Gimana caranya penerbit?
terkadang penerbit itu menggunakan beberapa cara, misalnya diadakan launching besar-besaran di sebuah toko buku, diadakan bedah buku, kadang juga diadakan kemarin itu saya sempat ikut juga memberikan tips, tepatnya itu memberikan tips menulis. Jadi sebenarnya ingin memasarkan bukunya. Jadi dia itu membuat tips tiketnya itu harus beli buku. Gitu. Itu saya sempat ikut kemarin. Kenapa saya ikut? Ya saya pengen belajar seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, kemudian yang ketiga kata Arianto dalam bukunya Mas Eko ini, penulis tidak bisa mengatur keuangan. Ini juga sangat penting. Hal keuangan itu sesuatu yang sesuatu yang ajaib kadang ya. Kalau tidak dikatakan ajaib ya agak sulit juga. Cara mengatur keuangan itu bukan sesuatu yang mudah. Karena keuangan itu seringkali berkaitan erat dengan mindset. Kalau kita membaca buku-buku tentang motivasi, self improvement yang tentang kekayaan seperti buku-bukunya Robert Kiyosaki dan sebagainya, kemudian Tunda Semua Ringin, kemudian Mardi Guowi gitu, para bisnismen besar, mereka mengatakan bahwa yang pertama harus diubah dalam persoalan keuangan itu mindset. Karena jangan sampai ketika kita meningkat pendapatan, pengeluaran juga meningkat. Nah, ini juga persoalan gitu. Selain itu juga pengetahuan tentang manajemen keuangan. Karena itu Mas Eko menyarankan dalam buku ini bahwa seorang penulis juga harus pandai dalam cara mengelola keuangan. Karena seringkali setelah dapat bukunya laku, kemudian uangnya masuk, ya ikut tertelan gitu dengan modal-modalnya, ya habis juga, nggak bisa. Ya, karena itu perlu ada cara bagaimana agar seorang penulis itu juga menjadi writer-trainer, gitu ya, businessman. Kemudian yang berikutnya penulis yang tidak mau berpikir menjadi entrepreneur. Ini juga menjadi persoalan karena banyak penulis itu menganggap beberapa penulis ya menganggap bahwa ya sudah menulis setelah itu selesai kita nikmati saja sudah gitu. Tidak berpikir bagaimana agar tulisannya laku, tulisannya bisa dibaca banyak orang, bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Nah, ini adalah dalam buku ini diulas secara lebih komprehensif. Nah, buku ini terdiri dari beberapa poin penting, Bapak Ibu. Yang pertama di bab 1, Mas Eko memberikan pembahasan terkait problematika menulis. Jadi persoalan-persoalan menulis. Jadi jangan hanya pintar menulis, kata Mas Eko. Itu yang buku awalnya itu dijadikan judul. Jangan hanya pintar menulis, tapi juga pintar memasarkan tulisannya. Kemudian di bab 2 ini terdiri dari beberapa artikel, kemudian di bab 2 metode menulisnya. Nah, jadi Bapak Ibu kalau membaca buku ini tidak hanya kita itu belajar bagaimana cara menulis dan memasarkannya, tapi bagaimana juga cara menulisnya. Karena kalau hanya memasarkan tulisan tapi nggak tahu cara menulisnya juga repot gitu ya. Apalagi sekarang itu sudah banyak teknik-teknik cara memasarkan tulisan gitu ya. Hasil karya bagaimana cara dipasarkan melalui tulisan itu metodenya seperti apa? Nah, di sini juga dibahas. Kemudian yang mandiri yang sukses. Nah, ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya. Ini yang menjadi poin kenapa kayaknya ya. Karena saya nggak ketemu langsung dengan para editor yang menerima naskah ini dari penerbit mayornya. Kenapa kok ditolak gitu ya. Tapi kayaknya ini menjadi senjata yang sangat berbahaya kalau misalnya diterbitkan. Yaitu ternyata menerbitkan secara mandiri itu lebih menguntungkan Bapak Ibu. Bayangkan kalau kita menerbitkan di toko di penerbit mayor itu harga cetaknya biasanya itu dikali 5. Jadi perhitungannya itu biasanya kenapa kalau Bapak Ibu agak ragu silahkan searching, banyak juga di internet dikatakan bahwa harga buku itu 5 kali lipat dari produksi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membeli buku harganya 50.000, itu biasanya harga cetaknya hanya 10.000. Itu pun sekarang malah lebih meningkat kayaknya ya. Mungkin karena harga kertas atau seperti apa saya nggak paham, tapi kayaknya sekarang malah lebih meningkat harganya gitu. Bisa lebih dari 5 kali lipat. Nah, kalau kita menerbitkan sendiri, bayangkan kalau kita menerbitkan sendiri dan menjual,
Misalnya kita mencetak dengan harga 10.000, kemudian dijual 50.000, pendapatan kita sudah 40.000 per buku. Gitu. Tinggal bagaimana kita cara menjualnya. Nah, dalam buku ini dibahas itu, bagaimana cara menjualnya, bagaimana cara memasarkannya, langkah-langkahnya seperti apa dalam buku ini dibahas. Dan bagaimana tulisan apa yang bisa dimuat dan laku di pasaran, dalam buku ini juga dibahas. Nah, selanjutnya Mas Eko juga memberikan bagian, ada bab yang membahas tentang motivasi. Ya, jadi motivasi bagaimana agar kita itu senantiasa menulis. Mas Eko memberikan contoh ya, sudah keteladanan bagi kita semua, bagaimana beliau itu setiap hari menulis. Dan tulisannya selalu banyak pembacanya. Ya, mulai dari Zaza, Bujo, sampai sekarang itu macam-macam ya. Dan selalu menarik-menarik tulisannya itu. Orang-orang itu nggak bosan. Nah, bahkan saya mendengar itu ada yang sempat menyimpan ya, mendokumentasikan tulisan Mas Eko, saking luar biasanya. Nah, kemudian setelah memberikan motivasi, Mas Eko juga mendorong bagaimana kita menerbitkan buku. Bahkan Bapak Ibu, kalau saya mau cerita sedikit, dulu saya itu salah satu orang yang sangat tidak percaya diri juga untuk menerbitkan buku sendiri. Kenapa? Karena saya merasa tulisan saya jelek. Saya nggak akan laku tulisan saya. Akhirnya Mas Eko memberikan sebuah motivasi, suntikan motivasi, kamu harus bisa gitu. Kamu harus bisa. Gimana caranya? Saya nggak percaya diri. Sudah nggak percaya diri, waktu itu masih S1 ya. S1 semester 2 gitu. Kemudian juga nggak punya uang waktu itu gitu. Akhirnya apa? Kata Mas Eko, ya sudah duet dengan aku. Gitu. Nah, akhirnya duet dengan Mas Eko. Duet dengan Mas Eko, dari situ saya memiliki kepercayaan diri. Mulai percaya diri bagaimana menerbitkan buku berikutnya. Akhirnya sampai saat ini sudah berhasil menerbitkan beberapa buku juga. Itu pun karena dorongan dari Mas Eko. Nah, itulah hal-hal yang menurut saya sangat menarik di dalam buku ini. Karena buku ini cukup tebal, tapi ini sudah cetak beberapa kali. Nanti saya ingin bertanya kepada Mas Eko, sebenarnya buku ini sudah cetak berapa kali sampai berani berubah judul berubah judul segala. Berarti ini saking komprehensifnya dalam buku ini. Jadi buku ini Bapak Ibu tidak hanya berbicara tentang motivasi, teknik-teknik memasarkan tulisan, enggak. Tapi juga teknik menulisnya juga ada. Jadi kayaknya kalau kita membaca buku ini sudah seperti membaca beberapa buku ya. Ini ada 5 bagian. Berarti sudah membaca 5 buku. Hanya membaca 1 buku itu sudah membaca 5 buku. Itu pun, tapi saya rasa lebih ya, karena referensinya sangat luar biasa ini Mas Eko. Dan referensinya sangat banyak. Saya malah penasaran ini ke Mas Eko, pengen tanya, sebenarnya buku ini ditulis berapa lama sih prosesnya? Dan terbit pertama kali kapan? Mungkin Mas Eko bisa memberikan menjawab pertanyaan saya ini, biar Bapak Ibu juga tahu berapa lama ini proses menulisnya, Mas Eko. Ya, kasih waktu 30 detik. Terima kasih Mas Saiful. Bapak Ibu, ini contoh narasumber yang tidak sopan. Sebab yang bedah dia, tapi dia bertanya kepada saya. Ya, sebelum Oke, baik. Begini, Mas Saiful, terima kasih. Saya waktu itu masih bekerja di Surat Kabar Jawa Pos di Geraha Pena Surabaya, dan setelah deadline itu saya hampir setiap malam menulis. Dan saya pikir kalau tulisan saya itu saya nikmati sendiri kan rugi. Nah, oleh karena itu saya membuat rubrik namanya rubrik terbitkan buku. Saya tulis hampir setiap hari selama 3 bulan berturut-turut. Jadi sejauh sebelum ada tantangan menulis di Gurusian, saya sudah membuat tantangan untuk diri saya sendiri setiap hari menulis 3 bulan. Ya, ada 2 motivasi saya saat itu. Yang pertama, saya membaca buku Dan Pointer. Dan Pointer ini salah satu penulis terkenal dari Amerika. Dia menerbitkan buku tentang self-publishing. Jadi di masa itu, tahun 2011-2012, orang itu cenderung menganggap kalau menerbitkan buku sendiri itu gengsinya sangat jauh dibandingkan diterbitkan oleh penerbit umum. Dan patut dicatat, saya tahun 2010 sudah
menerbitkan buku di penerbit Erlangga. Jadi saya penulis Erlangga dan menerbitkan buku pula di beberapa penerbit besar di Jakarta. Dan saya ingin membuktikan bahwa menerbitkan buku sendiri secara self publishing itu juga sangat menjanjikan, bahkan jauh lebih menjanjikan. Itu motivasi pertama. Motivasi yang kedua datang dari Profesor Imam Suprayogo. Beliau saat itu rektor di UIN Malang, ya. Beliau pemegang rekor 3 tahun berturut-turut menulis. Jadi menurut saya gerakan literasi yang saat itu sedang bibitnya sedang berkembang, dan saya juga turut terlibat di beberapa sekolah di Surabaya untuk menanamkan gerakan literasi menulis ini, merasa terdorong. Jadi bagaimana membuat orang berani menerbitkan buku sendiri. Nah, setelah itu saya susun buku ini, dan nyatanya ketika saya kirim kali pertama ke sebuah penerbit besar di Jakarta, hasilnya ditolak. Saya kirim lagi setelah ditolak, saya kirim ke Jogja, dan itu ditolak. Saya kirim lagi ke Jogja, ditolak lagi penerbit lain. Nah, kenapa saya harus menunggu jawaban iya atau tidak dari penerbit? Karena mengirimkan satu naskah ke 2 penerbit itu sangat dilarang, Mas Saiful. Nah, saya tidak pernah menyangka ketika saya tidak ingin buku ini mengalami penolakan kesekian, ya, ke-7, ke-8, saya putuskan menerbitkannya sendiri. Jadi tulisan ini saya buat dalam kurun waktu 3 bulan di medio 2012. 2014 saya terbitkan sendiri. Yang saya tidak pernah menyangka ketika buku ini terbit, dan saya saat itu sudah aktif mengisi beberapa kegiatan kepenulisan di Jawa Timur, itu buku ini ternyata sambutannya bagus, dan saya cetak hingga berkali-kali pada tahun 2014-2015. Saya beri judul Jangan Cuma Pintar Menulis. Nah, Jangan Cuma Pintar Menulis ini tercatat di buku harian saya itu naik cetak sampai 19 kali. Karena Jangan Cuma Pintar Menulis ini sudah tidak cetak lagi, saya putuskan untuk menerbitkan ulang. Apalagi saya sudah di Media Guru posisinya, lalu saya bersyukur juga di Media Guru dengan kalau diterbitkan ulang kan harus ganti judul, ISBN, dan lain-lain. Dan itu saya pasrah bongkoan saja sama tim Media Guru, dan alhamdulillah ini dengan perwajahan yang baru ternyata sambutannya masih tetap baik. Saya sangat berharap meskipun saya berduet dengan Mas Saiful, berduet itu maksudnya bukunya Mas Saiful yang menapak jalan kesuksesan yang hebat itu, bukunya jauh lebih hebat dari penulisnya saya kira. Dan sukses bisnis dengan menulis ini saya duetkan dengan Mas Saiful. Saya berharap sukses itu tetap berlanjut di sini. Jadi kenapa saya di sini tidak mencari materi, ya, Mas Saiful, di buku ini sebenarnya, sebab saya sudah dapat banyak sekali dari buku yang sebelumnya itu. Saya sangat berharap buku ini dibaca oleh para anak muda di Indonesia. Untuk apa? Agar mereka punya keberanian dan jiwa entrepreneurship, dan tidak perlu takut menjadikan penulis sebagai profesi. Karena menulis itu sekali lagi manfaatnya begitu banyak, karena kita akan terdorong untuk menjadi manusia yang terus belajar dan belajar. Jadi menulis itu menuntut kita belajar, Mas Saiful. Dalam hal apa? Membaca. Tidak mungkin menjadi seorang yang hebat seperti Mas Saiful tanpa membaca. Saya tahu betul itu. Jadi saya kira itu, Mas Saiful, cerita di balik sukses bisnis dengan menulis ini. Oke, ya, luar biasa ya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, jadi menulis itu sudah dijalani. Ini ternyata 3 bulan prosesnya, dan buku ini sangat komprehensif. Tapi jujur saja setelah dilakukan perubahan nama dari Jangan Cuma Pintar Menulis, ya. Ini tadi ada yang nulis jangan hanya pintar menulis, tapi judul yang pertama itu Jangan Cuma Pintar Menulis. Ini terbit sampai cetak sampai 19 kali cetak. Kemudian mengalami perubahan nama karena diterbitkan di penerbit lain juga. Jadi dulu ini diterbitkan di Gria Literasi, Bapak Ibu. Dulu Mas Eko itu pernah punya namanya Gria Literasi. Itu penerbitnya Mas Eko sendiri. Jadi ide untuk menerbitkan buku, jiwa menulis itu sudah tertanam dari Mas Eko itu sejak mungkin jadi sudah sangat. Mas Saiful. Ya. Maaf, Mas Saiful. Ya. Ya. Mohon maaf saya potong. Ini
lebih baik Anda jangan terlalu banyak bicara, kita berikan kesempatan bagi para penanya saja. Terima kasih. Ya, Kesempatan dulu Mas Saiful, nanti silakan dilanjut ulasannya ya. Mohon maaf karena saya di sini memegang otoritas tinggi sebagai moderator. Terima kasih Mas Saiful. oke. Silakan, saya beri persilakan untuk Pak Hali Harsoyo dari Sumeneb, Jawa Timur. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini saya ada sekitar 20 pertanyaan, tetapi pada malam hari ini akan saya sampaikan 3 saja. Mungkin kalau disampaikan semua nggak nutup waktunya. Jadi yang pertama, Gimana kalau nggak usah memang bertanya? Jadi yang pertama, kalau kita pahami itu di guru Syahnar atau penulis di media guru itu banyak yang menjadi penulis koleksi. Kecuali memang beberapa ya yang punya superpower bisa memasarkan bukunya yang best seller. Tetapi mayoritas dari jumlah keseluruhan teman-teman rata-rata itu banyak menjadi penulis koleksi. Terbukti ketika menang juara di tantangan saja, itu mesennya kan sedikit, 5, 6, 7, dan seterusnya. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana membentuk mental... Kok ngerti sampean mesennya sedikit? Ya, mesennya sama saya banyak-banyak. Iya, saya juga mesennya sedikit soalnya. Cok ngomong produksi nih. Sekarang silakan langsung pada pertanyaannya, jangan lama-lama ya. Kita bubarkan nih kalau lama-lama. Ojo diganggu, Rek. Ya, silakan. Jadi bagaimana? Yang pertama membentuk mental writer-planner. Yang kedua, bagaimana cara membentuk mental penulis yang baik ya, penulis sejati. Jadi hanya ada 2. Pertama membentuk mental writer-planner, yang kedua membentuk penulis yang sejati. Maksudnya konsisten terus menulis tanpa tanpa kendor gitu loh maksudnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa nih dari Pak Ali, bisa dijawab langsung oleh Pak Saiful Rahman. Silakan Mas Saiful langsung dijawab. Oke, terima kasih banyak. Jawab Pak Yasin. Terima kasih banyak pertanyaannya Pak Ali. Jadi untuk membuat penulis yang bermental writer-planner itu sebenarnya kita sekarang sudah memiliki banyak cara ya. Kalau medianya sudah ada, tinggal bagaimana kita mau saja. Karena persoalannya adalah tingkat kelaparan, terkadang kayak gitu ya. Jadi semakin lapar kita semakin semangat untuk menulis memasarkan karya kita. Dan juga persoalan saya nggak gitu juga kali. Dan juga tingkat mindset ini juga sangat penting. Saya ulangi lagi, ini persoalan mindset. Jadi terkadang kita itu menganggap masih merasa minder terhadap tulisan kita. Karena itu kita harus memiliki kepercayaan diri. Gimana cara memiliki kepercayaan diri, membuktikannya? Ya kita pasarkan. Salah satunya bedah di Ngobras ini. Jadi Bapak Ibu kalau mau ngebedah nanti minta izin ke Mas Eko. Itu nanti bisa dibantu lah. Kita bantu bedah lah di sini nanti ya. Tapi itu adalah salah satu cara. Jadi ada media sekarang sudah ada promosi pakai YouTube. Ini juga live streaming. Kalau Bapak Ibu mau nonton di live streamingnya juga bisa, di YouTube-nya bisa. Kemudian bisa sekarang ada Zoom. Zoom-nya sudah sangat murah sekarang. Kemudian ada media sosial juga sangat banyak. Namun persoalannya terkadang kita masih malu untuk menawarkan buku kita. Itu ya yang pertama. Yang kedua, persoalannya adalah karena rasa malu ini juga kita kadang malu untuk memberikan kepada orang-orang penting ya. Jadi biasanya kita dulu ketika saya masih baru belajar juga sampai sekarang sih terkadang itu sering membawa buku kemana-mana. Caranya gimana? Ketika ketemu orang penting saya kasih buku, foto gitu. Sehingga orang itu memberikan testimoni, setelah itu memberikan testimoni kepada buku saya, foto diposting, nah itu akhirnya terjual lah gitu. Kemudian yang berikutnya adalah minta testimoni kepada orang. Ketika ada orang yang mau memberikan testimoni untuk buku kita, kemudian dimuat dan dikasihkan, biasanya orang itu merasa senang, gitu ya, merasa senang, merasa bahagia gitu. Itu adalah bagaimana caranya agar bisa
buku kita itu laku, kemudian kita memiliki semangat untuk menjual buku kita. Itu jawaban yang pertama. Yang kedua, bagaimana agar memiliki kekuatan semangat untuk terus menulis, konsistensi. Sebenarnya kekuatan itu dipengaruhi oleh setidaknya dua hal. Yang pertama bacaan, yang kedua lingkungan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sering membaca, maka kita biasanya akan sering ada ide untuk menulis. Namun persoalannya terkadang kita terlalu fokus nulis, akhirnya malas untuk membaca. Padahal kita itu kalau hanya menulis, nanti akan kekeringan ide dan akhirnya hanya itu-itu saja yang akan ditulis. Tidak ada ide baru, tidak ada pembaruan. Nah, kemudian yang kedua, komunitas menulis itu sangat penting. Nah, itu fungsinya ada grup ya, ada grup baik di di Facebook maupun di media-media yang lain itu sangat berpengaruh. Kemudian kalau ada grup, kita akan saling bergesekan, saling memberikan motivasi. Karena kalau kita hanya mau jadi penulis tapi ya sendirian, biasanya kita akan malas. Saya pernah mengalami pada tahun 2008 saya belajar menulis gitu. Tapi kemudian saya tidak punya teman, tidak punya komunitas, akhirnya mati. Sampai 1 tahun mati. Tidak pernah nulis lagi, kemudian akhirnya ada lomba, semangat lagi nulis. Karena apa? Saya mikir ini adalah masa-masa SMP terakhir saya. Saya ingin menggoreskan satu prestasi, maka akhirnya saya nulis lagi. Nah, kemudian di SMA itu baru saya bikin kelompok, bikin komunitas yang sama-sama suka menulis, akhirnya saling gesek. Jadi pengaruh komunitas itu sangat penting untuk membangun konsistensi menulis. Selain juga bacaan ya. Demikian, Mas Eko. Luar Terima biasa. kasih. Mas Saiful. Terima kasih hadiah bukunya, Mas Eko. Terima kasih hadiah bukunya, Mas Eko. Sama-sama, Mas Ali. Ya. Ngopi. Mas Saiful, ini ada pertanyaan di kolom chat, mungkin bisa dijawab ya. Yang pertama dari Bu Yunita Kirnawati, bagaimana cara memasarkan buku agar targetnya mau membeli? Saya sudah pasarkan, tapi ujung-ujungnya target malah mungkin minta gratis ini ya. Oke. Itu dari Bu Yunita Kirnawati. Kemudian yang kedua, dari ini ada pertanyaan, Mas Saiful dan Mas Eko, saya mau tanya, saya pengen nulis, tapi kok rasa-rasanya bahasan atau tema saya kurang menarik ya di pasaran, bagaimana solusinya? Dan yang ketiga, ini tadi pertanyaannya sama kayak Mas Ali nih tampaknya. Yang ketiga dari Bu Siti Jami'atus Solihah, bagaimana meyakinkan diri bahwa tulisan kita ini bagus? Kadang saya tidak yakin. Ini masalah kepercayaan diri, saya kira Mas Saiful, 2 pertanyaan terakhir itu konturnya sama. Silakan dijawab. Yang pertama, bagaimana cara memasarkan buku agar pembaca mau membeli? Oke, baik, luar biasa ya. Bagaimana agar... Ya. Ayo. Silakan dilanjut Mas Saiful. Ya, ternyata Mas Saiful masih kesulitan nih tadi karena mic-nya saya matikan. Ini Mas Eko ini kayaknya sengaja ya. Ketika saya mau ngomong dimatikan mic saya. Oke, gini. Pikiran saya ruwet kalau dengar Anda bicara tuh Mas Eko. Aduh, ini sampai sumuk saya. Ya Allah. Kayaknya mau hujan. Ujung-ujungnya minta gratisan. Itu juga saya alami, Bu Yunita. Jadi seringkali teman-teman saya itu juga kayak gitu. Ketika saya mau memasarkan buku saya, mereka minta gratisan, tapi saya tidak kasih. Bahkan ketika saya diminta menjadi pembicara, seringkali saya menyinggungnya. Kenapa? Saya juga belajar dari Mas Eko. Jadi ketika kami itu bertemu dengan Mas Eko selalu menyinggung kayak gitu. Kalau orang berkarya itu ya hormati karyanya. Bahkan ada guru saya di UNESA itu juga menulis, sampai bikin tulisan, bahwa hargai karya orang lain dengan cara membelinya kayak gitu. Jadi nggak meminta, nggak diperbolehkan itu. Ya mungkin Bapak Ibu juga perlu menampilkan kayak gitu ya nanti, bahwa hargai karya orang lain dengan membelinya. Sama ketika kita ada teman yang berbisnis, jangan langsung minta gratisan ya, kasihan. Kita harus membelinya. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, cara promosi sekarang sebenarnya ada banyak bahasanya itu hypno language. Jadi hypno artinya bagaimana membuat bahasa-bahasa yang sangat menarik agar orang lain mau membelinya gitu ya.
Kemudian yang kedua, Bu Yunita, promosinya itu jangan hanya di satu media. Karena sekarang media sudah semakin banyak, sehingga kita kayak nembak acak aja gitu. Nembak acak gitu. Baik di Facebook, baik di Twitter dan semuanya, di shop mungkin di Pak Saiful, apa? Mbak itu maksudnya apa ya? Nembak acak itu apa maksudnya? Acak baik. Mana Mas? Ya kayak goyang TikTok itu loh, kayak goyang TikTok itu. Jadi kita sebar aja gitu, kita sebar aja di beberapa media gitu. Kemudian jangan takut untuk menawarkan kepada orang yang meskipun mungkin menurut kita dia itu bukan sasaran pasaran kita, bukan sasaran pasar kita. Kenapa? Karena sebenarnya kita tidak bisa menjustifikasi 100% betul bahwa ini sasaran pasar kita. Nggak bisa menjustifikasi seperti itu. Makanya kalau misalnya ada orang yang chat Japri ke ibu tanya gitu ya, buku ibu yang ini judulnya gimana, berapa harganya, apa enggak sekalian ini gitu, tampilkan sekalian semuanya gitu, atau dipaketkan ini biar enggak kirimnya itu cuma satu-satu gitu ya Bapak Ibu. Jadi apa ya, selipkan gitu. Biasanya orang itu termindset kayak gini, ini kalau hanya satu buku nggak nyampe 1 kilo loh, cuma setengah kilo, nggak sekalian 2 buku jadi 1 kilo gitu ya. Itu cara ya. Sama seperti kalau di Bapak Ibu melihat di mana di online shop dan semuanya itu ada diskon ya, paket diskon gratis, itu ke mindset orang itu sangat berpengaruh ya. Itu jawabannya agar orang mau membelinya. Dan kita itu kadang jangan menjualnya ke orang terdekat, Bapak Ibu. Kenapa? Orang terdekat itu biasanya usil, sukanya minta gitu. Jual ke orang yang jauh gitu ya. Karena orang terdekat kita itu kadang ya, oh sudah tahu kok karakternya seperti apa gitu ya. Nggak perlu membeli bukunya, sudah tahu, tinggal tanya aja gitu. Jadi kalau tanya jangan dikasih tahu Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu biasanya ya. Jangan jualnya itu ke orang terdekat. Kadang kita malah orang-orang yang jauh yang mau membeli. Itu sempat dialami juga oleh teman peserta pelatihan saya. Jadi peserta pelatihan saya itu pertama kali menulis buku, bahkan dia satu-satunya yang berhasil tepat waktu menulis, tapi dia bingung gimana caranya, Kak. Akhirnya dia itu membuat nilai tambah. Nah, ini pentingnya Bapak Ibu. Dia membuat nilai tambah. Beli buku dengan harga sekian akan mendapatkan ini. Kalau pakai harga sekian akan mendapatkan ini. Kalau dengan ini maka mendapatkan ini. Jadi tidak hanya bukunya, tidak hanya menjual buku. Ada ikutannya. Ucapan selamat lah, ucapan apalah, dapat tanda tangan lah, dapat souvenir apalah kayak gitu. Jadi diikuti gitu. Dulu sempat juga ketika ada seorang penulis itu membuat buku yang ini Bapak Ibu tentang kecantikan. Pembeli buku nanti dapat hadiah apa gitu, saya lupa itu. Saya nggak hafal sih masalah kecantikan, makanya karena saya itu nggak cantik. Lipen. Nggak tahu apa lipen ya. Lipen. Jadi dia itu dapat salah satu kosmetik intinya ya, bukan kosmetik sih, alat kecantikan gitu, alat kecantikan. Jadi diikutkan Bapak Ibu kayak gitu, sehingga orang merasa oh ini pasti ada tutorial caranya nih gitu. Jadi ada nilai tambahnya, itu sangat penting. Nah kemudian juga beberapa penulis menambahkan DVD. Jadi ada videonya, ada apanya gitu Bapak Ibu. Itu adalah cara memberikan nilai tambah agar buku kita laku. Kalau bisa juga Bapak Ibu bisa mempaketkan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah memiliki beberapa buku nih, lebih dari satu buku, dipaketkan aja gitu. Orang akan menganggap itu lebih murah. Padahal ya sebenarnya enggak juga gitu, sama saja gitu. Atau digandengkan dengan buku orang lain gitu. Gandengkan dengan buku orang lain. Misalnya buku Bapak Ibu digandengkan dengan buku nikah, misalnya kayak gitu ya. Tapi jadi nanti orang semakin semangat Bapak Ibu gitu ya. Jadi ini jawabannya udah makin ngaco nih, Chef. Oke, untuk jawaban yang kedua. Jawaban yang kedua. Iya, yang kedua, ini jawab pertanyaannya kan satu kalimat, jawabnya jangan sampai setengah jam, ini waktunya berdua. Silakan dijawab singkat padat saja. Saya mau tanya, saya pengen. Kalau enggak saya keluarkan Anda sekarang juga loh ya. Sabar bos, ini malam minggu. Malam minggu saya sendirian ini di rumah. Wah. Itu jembatan di mana Mas? Jembatan di mana itu Mas?
rasanya bahasan atau tema saya kurang menarik di pasaran. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Kenapa tema kita terasa biasa-biasa saja? Karena kemungkinannya buku yang kita baca itu adalah buku-buku lama. Sehingga apa yang akan kita tulis sudah pernah ditulis oleh orang lain. Karena itu, kalau kita ingin menjadi penulis yang eksistensinya bagus, maka kita selalu update buku-buku terbaru, Bapak Ibu. Jangan hanya membaca buku-buku lama. Misalnya kalau kita belajar dari Mas Eko ini yang sudah menulis ini, dia itu selalu membeli buku-buku terbitan luar negeri. Makanya tulisannya ya berbeda. Atau paling tidak, kalau kita tidak bisa membelinya langsung, misalnya di luar negeri, kita bisa beli buku-buku juga terjemahan. Dan juga yang paling penting itu sebagai apa ya? Sebagai update data, ya update data. Karena kalau ada buku yang terbaru itu datanya akan lebih update. Tapi sebagai dasarnya, Bapak Ibu juga bisa harus memiliki dasar menulisnya. Gimana caranya? Beli buku ini, itu. Karena buku ini memberikan dasar. Ini tidak ada, saya belum pernah menemukan buku sekomprehensif ini. Komprehensifnya itu artinya mulai dari cara memasarkannya, cara menulisnya, metode menulisnya, cara menerbitkannya, sampai selesai gitu. Sampai terbit, sampai dibaca oleh orang gitu. Jadi ini sangat komprehensif ya. Tapi update datanya Bapak Ibu bisa memberikan tambahan-tambahan lain. Membeli Pertanyaan ketiga, silakan jawab. Oke, silakan. Apalagi pertanyaan ketiga? Percaya diri. Oh, percaya Bangun diri. kepercayaan diri. Ya, kurang yakin. Kenapa kurang yakin? Ada kemungkinan sama dengan yang pertama itu. Merasa tulisannya itu tema yang diangkat itu biasa-biasa saja, ya. Kekurang yakinan itu. Yang kedua, agar Bapak Ibu semakin yakin adalah berikan. Dulu saya itu sering kayak gini Bapak Ibu. Setelah menulis saya tidak tidak sekedar diposting, tapi diberikan kepada ahlinya, gitu ya. Diberikan kepada ahlinya, Pak, minta tolong baca tulisan saya. Minta tolong dibaca saja. Kadang ya, gimana Pak, menurut Bapak? Ya sudah, dicoret-coret gitu. Ya sudah, gitu. Pulang, diperbaiki, kayak gitu. Nah, dengan kita selalu meningkatkan kompetensi diri dengan cara bertemu dengan orang-orang penting gitu. Orang-orang yang sudah ahlinya, menunjukkan karya kita, akhirnya kita mendapatkan kritikan. Memang kadang kritikan itu pedas. Dulu saya sering menunjukkannya ke Mas Eko, meskipun sering dihina, ya biasalah. Mas Eko ya memang kayak gitu kok. Sukanya usil gitu ya. Jadi kalau tulisan itu, ya, jadi ya biasalah Bapak Ibu. Sering diskusikan tulisannya, jangan hanya diposting ya. Posting, setelah diposting di Guru Siana, misalnya kalau Bapak Ibu di sini ada orang dari Media Guru, posting di website atau apapun, itu nanti linknya bisa disampaikan misalnya ke Pak Ali Harsojo. Pak Ali minta tolong gimana menurut Pak Ali tulisan saya, jawab secara jujur kayak gitu. Perkara Pak Ali Mas Eko ini baik, saya Mas Eko jawabannya komprehensif sekali saya kira ya, tapi saya kira Mas Eko bisa mengambil beberapa kesimpulan dari buku ini dan pesannya terkait dengan writerpreneurship saya kira. Silakan Mas Saiful, saya beri waktu kurang lebih 2 menit untuk melakukan penguatan dari benang merah buku ini. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu yang luar biasa, ketika kita menulis, maka usahakan buku kita laku. Itu hal yang paling penting. Jangan hanya menulis kemudian disimpan. Kata Mas Eko, jangan cuma pintar menulis, tapi juallah tulisan kita. Tujuan menjual itu tidak selalu berbicara tentang pendapatan kita, tapi yang paling penting ketersebaran juga, ketersebaran ide kita, ketersebaran inspirasi dan motivasi dari kita yang dituliskannya. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar buku kita, agar tulisan kita laku di pasaran? Jawabannya ada di buku karya Mas Eko itu, yaitu Sukses Bisnis dengan Menulis. Demikian Mas Eko, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Saiful. Mohon maaf karena memang waktu kita terbatas ya. Jadi kita beri interaksi lagi dengan teman-teman penulis yang ada di sini. Dan kami persilakan teman-teman yang ini, teman-teman editor, trainer, penulis yang ada kegiatan lain, monggo dilanjut saja. Ada pertanyaan Pak
Mas Saiful, berkaitan dengan pertanyaan mana ini? Pertanyaan tentang buku antologi. Bagaimana cara memasarkan buku antologi, karena kecenderungannya buku antologi itu memang sulit dijual. Silakan Mas Saiful, karena Mas Saiful sendiri memadegani buku antologi di Media Guru ini. Cara memasarkan buku antologi. Nah, buku antologi saya sempat mengikuti beberapa antologi juga. Cara memasarkannya itu biasanya saya menggunakan potongan. Jadi kita bisa melihat dari beberapa tulisan itu yang paling menarik untuk dipasarkan, kita bisa posting. Kita bisa potongkan, kemudian tampilkan covernya. Orang akan melihat apa yang kita tulis, bukan melihat isi buku antologi itu. Ya. Nah, nanti ketika ingin membeli, ya sudah, mereka akan membaca apa yang kita tulis gitu. Sebenarnya dia akan mencari apa yang kita tulis, bukan mencari isinya gitu. Nah, karena itu Bapak Ibu, kalau mau memasarkan antologi, itu bikin resensi ya, resensi yang cukup singkat saja, sekitar ya 3 paragraf atau 5, enggak sampai 5 lah, 3 paragraf gitu yang menarik, dan di situ ada kutipan dari bagian buku yang menarik. Atau 5 paragraf boleh, tapi isunya itu dibikin yang sangat menarik gitu. Bikin data yang sangat menarik, yang memukau. Karena kalau orang itu tidak akan membaca siapa saja yang menulis, tidak perlu disebutkan siapa saja penulisnya. Ya. Karena kalau Bapak Ibu menyebutkan siapa saja menulisnya, kalau itu orang kenal, misalnya ya, saya misalnya kenal dengan orang ini, wah ini sebenarnya nggak kompeten di bidang ini, bisa jadi akan membuyarkan rancangan kita. Jadi jangan disebutkan siapa saja penulisnya. Misalnya ya, ini pemenang lomba, tulisannya sangat inspiratif, bla 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 kayak gitu. Mungkin Bapak Ibu bisa membaca dari setiap kata pengantar di antologi itu kan ada kata pengantarnya Mas Eko, seringkali kayak gitu. Dia bagaimana Mas Eko menyampaikan bahwa antologi ini sangat menarik, sangat luar biasa gitu. Ya meskipun Mas Eko itu mungkin ya kan kita nggak mungkin membaca satu persatu nanti ya. Nggak mungkin, pasti kita akan mencari yang paling menarik. Ya, jadi caranya kayak gitu, Bapak Ibu. Jangan langsung dituliskan. Seringkali saya menemukan promosi antologi itu malah dituliskan semuanya, atau misalnya ditampilkan bahwa ini tidak memberikan data terkait bukunya gitu. Data yang terkait maksudnya kutipan yang paling menarik gitu, poin yang sangat menarik. Itu yang sangat penting, yang sering saya temukan dalam setiap resensi yang dimuat di website atau blog gitu, seringkali kayak gitu. Tidak ada hal menarik yang disampaikan gitu. Hanya nyampaikan kayak gitu, ada itu membuat orang itu nggak tertarik untuk membelinya. Itu Mas Eko. Terima kasih Mas Saiful, jawabannya sangat jelas dan lugas. Ini ada pertanyaan, mungkin bisa saya bantu jawab ya. Bagaimana jika menerbitkan buku sendiri, kemudian ngeprint sendiri dan tidak ber-ISBN, apakah ini bisa? Ibu, buku itu ada dua ya, ada yang ber-ISBN dan ada yang tidak ber-ISBN. Tapi jika kita membincang buku dari sisi profesional pencetakan buku, maka akan sangat berbeda. Buku yang hasilnya itu kita print sendiri, kita jilid sendiri, itu sejatinya tidak bisa disebut sebagai sebuah monogram atau buku, tidak bisa. Kenapa? Karena ada aturan-aturan terkait dengan penerbitan serta pencetakan buku. Jadi ada aturannya. Bahwa misalnya jika buku telah melalui proses pracetak, kemudian di layout, ditata letak, dibuatkan sampul yang baik, lalu tidak beri ISBN, itu tidak menjadi masalah. Tapi berbeda hanya ketika kita ngeprint sendiri, sampulnya kita cetak sendiri, itu tidak bisa dikatakan sebagai sebuah monogram atau buku. Saya kira itu. Ini ada pertanyaan bagus, Mas Saiful, mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Saiful. Sebaiknya jika buku itu orientasinya untuk dijual, lebih baik kita menulis buku fiksi atau non fiksi. Ini saya kira Mas Saiful sudah sangat berpengalaman untuk menjawab ini. Silakan Mas Saiful. Oke. Sebenarnya Bapak yang bertanya itu
tidak ada jaminan apakah fiksi atau non fiksi yang paling laku. Tapi memang saat ini lebih banyak fiksi. Fiksi itu sangat laku. Tapi persoalannya fiksi yang laku itu fiksi-fiksi terkini sekarang banyak kayak K-pop, kemudian metropop, kemudian buku-buku yang terbaru para penulis fiksi-fiksi kayak percintaan-percintaan remaja itu banyak yang laku sekarang gitu. Tapi kalau fiksi-fiksi lama sudah mulai menurun tampaknya ya. Non-fiksi itu yang laku sekarang, yang banyak laku itu adalah buku-buku motivasi dan keagamaan. Ya, sekarang itu trennya orang nggak tahu kenapa belakangan ini memiliki kesadaran agama yang luar biasa kayaknya. Jadi mereka itu sangat ambisius, sangat semangat, memiliki semangat yang luar biasa untuk mempelajari agama-agama dalam sudut pandang yang berbeda. Jadi apakah non-fiksi atau fiksi? Bukan soal itunya, tapi melihat tren yang sekarang apa gitu. Kalau memang bicaranya orientasinya dijual loh ya. Kalau misalnya kita menyasar anak muda sekarang, maka K-pop itu luar biasa sekarang. Bahkan foto-foto artis K-pop itu menjadi sangat laris gitu. Tapi apakah itu yang kita inginkan atau seperti apa gitu? Silakan. Gitu. Kalau misalnya di dunia ini 2020 2021 orang banyak buru-buru itu menulis tentang COVID, tentang corona gitu. Padahal orang itu enggak terlalu ingin mengetahui itu karena sudah banyak di media sosial kalau hanya berbicara tentang corona. Tapi justru ternyata di sini banyak yang trennya itu bicara tentang bisnis. Ya. Menariknya di non-fiksi itu banyak yang berbicara tentang bisnis, perkembangan teknologi yang meningkat. Kenapa? Karena mereka menyadari setelah mereka terpaksa PHK, mereka menyadari, oh iya ya, berarti kita nggak bisa eksis di dunia ini. Maka harus berubah ini. Harus ada kemauan untuk berbisnis. Kemudian teknologi sudah berubah, maka saya tidak boleh ketinggalan. Maka kalau kita Bapak Ibu melihat sekarang di toko buku, banyak yang berbicara tentang itu. Nah, kemudian cara yang berikutnya adalah kalau kita ingin tahu buku yang tren itu, selain kita melihat di katalog-katalog, kita juga bisa pergi ke toko buku. Kita bisa melihatnya, seperti apa sih sebenarnya gitu. Kira-kira sekarang itu yang laris apa? Kita bisa melihatnya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin menulis yang selalu up to date dan sesuai dengan tren, sering-seringlah berkunjung ke toko buku. Jadi jangan hanya nulis di kamar. Kalau di puisi itu ada namanya penyair jangan hanya duduk di kamar kemudian nulis mengikuti tren nggak bisa mengikuti tren, kita akan kehilangan ide. Caranya gimana? Pergi ke toko buku. Itu adalah cara refreshing para penulis untuk mengetahui tren-tren seperti apa sekarang. Bahkan kalau Bapak Ibu melihat buku-buku sekarang sudah sangat jauh berubah. Kalau dulu buku-buku itu banyak teksnya, sekarang malah banyak gambarnya daripada teks. Itu saya juga heran gitu. Bahkan ada satu halaman itu hanya satu teks gitu. Bukan hanya satu teks, satu kata gitu. Itu banyak buku-buku yang seperti itu. Dan itu dicetak eksklusif. Itu menarik ya sekarang. Nah, jadi silakan Bapak Ibu sering-sering berkunjung ke toko buku agar tahu gitu. Mengenai fiksi non fiksi itu tidak bisa menjadi justifikasi hitam putih, nggak bisa. Oke, silakan Mas Eko. Mas Saiful, ini banyak sekali pertanyaan, tapi saya bisa sampaikan ke para sahabat penulis yang ada di ruang Zoom ini. Ketika nanti acara sudah selesai, Bapak Ibu diperkenankan untuk live, tapi kami kemungkinan akan melanjutkan ngobrol ini lebih lama lagi. Mas Saiful, ada pertanyaan dari Bu Guswita, SMK Negeri 2 Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Mungkin nanti bisa langsung dijawab Mas Saiful nih ya. Ketika kami sudah menulis, dikirimkan ke media guru, covernya keluar, proses menjadi PDF sampai mau diterbitkan ternyata lama. Padahal ketika keluar sampulnya, saya betul-betul gembira. Nah, ketika buku sudah hadir, semangat untuk promosi menjadi kendur. Sebaiknya bagaimana kiat untuk menyiasati hal itu? Mas Saiful, silakan Mas Saiful dijawab. Ini saja Mas Saiful. Bapak Ibu, kalau soal motivasinya kendur itu ya maka dari itu Bapak Ibu perlu memprediksi ya. Bapak Ibu nanti perlu memprediksi kita kira-kira prosesnya itu berapa lama. Sebenarnya kalau kita menerbitkan di media guru, proses cetaknya kita sudah bisa mendeteksi. Proses cetak itu sekitar 3 sampai 4 mingguan lah. Jadi kalau Bapak Ibu
mau membuka promosi, ruang promosi, bikin yang lebar. Sampaikan di situ proses pengirimannya kapan. Sehingga orang yang mau membeli buku kita itu tidak hilang gitu. Jadi sekarang itu banyak tidak hanya di dunia buku tapi juga di di dunia pakaian ya. Sekarang itu banyak yang open order ya, pre-order gitu ya. Tapi pengirimannya tanggal sekian. Jadi tidak langsung, tidak dikatakan pre-order, setelah itu langsung pesan, langsung dikirim. Enggak. Gitu. Jadi dikasih waktu tanggal sekian. Kemarin ketika saya itu sempat mau beli baju gitu, kemudian ada pre-order gitu. Saya tanya ke teman saya, gini gimana? Pesennya itu Desember Bapak Ibu. Pesennya Desember, tapi pengirimannya tanggal 25 Januari. Jadi sangat lama kan? Jadi caranya kayak gitu, bahwa pengirimannya, ketentuannya itu ditulis. Pengirimannya akan dikirim tanggal sekian, tanggal sekian. Sehingga Bapak Ibu itu konsistensinya tidak mati. Kalau pre-order kemudian bukunya belum selesai, Bapak Ibu akan kebingungan sendiri. Kalau langsung berpikirnya itu harus dikirim besok gitu. Jadi kasih ketentuan, itu caranya. Oke. Gitu Mas Eko. Baik, terima kasih Mas Saiful, luar biasa. Dan semangat teman-teman untuk berpartisipasi di sini juga sangat tinggi, tapi Bapak Ibu kita mohon maaf dibatasi oleh waktu sekali lagi. Jadi jangan lupa nanti hari Rabu mendatang tanggal 11 acara Ngobras akan kembali hadir dengan Mas Saiful Rahman tetap sebagai narasumbernya. Beliau akan membedah buku Pentigraf, cerpen 3 paragraf berjudul Meneroka Rindu yang Parau Senja Itu. Hari Rabu, jangan lupa ya, sekali lagi waktunya sama pukul 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Saya kira itu, Mas Saiful, kami ucapkan terima kasih banyak atas ulasan serta motivasi dan semangatnya yang sangat menginspirasi kami. Dan kepada teman-teman penulis semua, saya ucapkan terima kasih pula. Sukses selalu, tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.